Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Kita sekarang sedang dalam masa-masa yang sulit. Penyebaran virus corona yang dimulai dari Wuhan, RRC, telah menular ke Eropa, ke Amerika, sampai ke 201 negara, termasuk negeri kita Indonesia. Hingga awal bulan April, tercatat kasus hampir 900.000 orang terkena penyakit ini, korban yang meninggal sudah puluhan ribu. Di Indonesia yang meninggal karena COVID sudah lebih dari 150 orang. Termasuk puluhan pendeta dipanggil pulang karena COVID. Di Amerika Serikat, di Spanyol ribuan orang sudah mati, bahkan di Italia sudah belasan ribu orang. Di Italia setiap hari 600 orang meninggal karena wabah ini. Betapa memilukan kematian karena virus COVID ini. Yang meninggal dibungkus plastik, tidak boleh didekati oleh sanak keluarganya. Kurang dari 4 jam harus dikubur. Bahkan di Italia ribuan mayat dikubur tanpa peti mati dalam kuburan massal. Perekonomian dunia terganggu. Di beberapa negara, di beberapa tempat di mana lockdown diberlakukan, orang-orang akhirnya setelah berapa belas hari kelaparan dan akhirnya menjarah beberapa toko. Di Indonesia pemerintah kita sudah memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, di mana kita sudah tidak bisa kemana-mana dengan leluasa lagi. Bahkan untuk ibadah pun saat ini kita dialihkan ke rumah-rumah. Ini masa yang sukar, saudaraku. Bila manusia khawatir, manusia cemas, itu wajar. Tapi jangan berlebihan. Sebagai umat Tuhan kita harus menyikapi dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Mari kita dukung himbauan pemerintah dalam mengatasi wabah COVID ini. Kita lakukan social distancing atau physical distancing, tetap di rumah aja. Kalau terpaksa pergi keluar pakai masker, hidup sehat. Kita belajar lagi sekarang cuci tangan pakai sabun, jaga imunitas tubuh, makan yang bergizi, cukup vitamin C, vitamin E, juga berjemur, terdapat vitamin D. Jangan lupa olahraga, tidur cukup dan hati yang gembira. Selain usaha fisik saudaraku, sebagai umat yang mengenal Tuhan, kita sepatutnya bersikap secara rohani. Kita harus mencari hikmat Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya. Ada sebuah lagu zaman dulu berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Berlindunglah pada Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Solusi menghentikan corona. Mari kita baca, saudaraku. Kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Kitab Wahyu pasal 6 sampai 7 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudaraku, kita sebagai umat Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, seharusnya kita tidak usah kaget dengan adanya pandemi ini. Kenapa? Karena memang sudah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu bahwa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali akan ada meterai-meterai yang dibuka. Kalau kita baca tadi kitab Wahyu pasal 6, ada penunggang kuda putih, merah, hitam, itu melambangkan apa yang terjadi di dunia ini. Dan kemudian penunggang kuda keempat, kuda berwarna hijau kuning, yang menunggangi itu kematian. Dan banyak orang akan mengalami kematian. Saudaraku,
Sebagai umat Tuhan kita tidak perlu takut. Sebab apa? Sebab kita punya Tuhan. Ada sebuah kisah saudaraku dalam 2 Samuel 24. Di mana kita bisa belajar bagaimana kita menyikapi wabah penyakit sampar ini. 2 Samuel 24 ayat 18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semua ini ya raja diberikan Arauna kepada raja." Arauna berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Tapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 syikar perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Sekali lagi. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti. Ada prinsip pemulihan, saudaraku, di dalam firman Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Tuhan berkata, "Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Ketika umat Tuhan merendahkan diri, bertobat, Tuhan mendengar dan Tuhan memulihkan negeri itu. Jadi saudaraku, apa yang harus kita perbuat dengan tengah wabah penyakit COVID-19, penyakit sampar ini? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudaraku, kalau kita ingin wabah ini berhenti, dirikan mezbah bagi Tuhan dan persembahkan korban kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 5 dikatakan, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Yesus Kristus sudah mati satu kali untuk selamanya bagi penebusan dosa kita. Kita tidak lagi mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan dari binatang, tapi kita datang sama Tuhan, ke altar Tuhan mempersembahkan korban, persembahan rohani. Ada 3 persembahan rohani, saudaraku, yang kita bisa berikan kepada Tuhan sebagai imam-imam. Yang pertama, Roma 12 ayat 1, yaitu tubuh kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan mau, saudaraku, di saat-saat seperti ini kita datang sama Tuhan, bertobat. Jangan lagi hidup untuk diri sendiri, hiduplah untuk Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus. Lakukan yang berkenan sama Tuhan. Jangan ada Allah lain di hati kita. Kasihi Tuhan, beribadah pada Tuhan,
Lakukan perintah Allah. Hormati ayah dan ibumu, itu perintah yang penting. Kitab Maleakhi dikatakan bahwa di akhir zaman ini Tuhan mau supaya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Dengan adanya kebijakan pemerintah supaya kita diam di rumah saja, banyak waktu yang dimiliki oleh orang tua untuk berkumpul bersama anak, untuk bangun lagi hubungan yang baik. Tuhan mau di waktu-waktu seperti ini, saudaraku, kita melakukan kehendak Tuhan, lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, saudaraku, wabah ini ada, biar kita merendahkan diri sama Tuhan. Bertobat dari segala jalan-jalan kita yang salah, dari jalan-jalan kita yang jahat. Mungkin terlalu banyak dosa manusia di muka bumi ini. Firman Tuhan bilang jangan membunuh. Saudara bayangkan, begitu banyak orang-orang mati karena COVID. Puluhan ribu. Tapi saudara tahu, orang yang mati, bayi-bayi yang dibunuh karena aborsi, tiap tahun ada 56 juta, saudara. Dan Tuhan izinkan di RC mengalami wabah ini. Di Eropa, di Amerika Utara, di tempat di mana banyak aborsi terjadi. Dan biarlah kita merendahkan diri manusia untuk kembali kepada Tuhan. Dan jangan lakukan apa yang menyedihkan hati Tuhan. Berhenti berbuat zina, berhenti mencuri, berhenti berdusta, berhenti mengambil hak orang lain. Dengan adanya sekarang penghentian perekonomian di mana kita diam di rumah, tempat-tempat maksiat ditutup, dan tidak ada lagi transaksi-transaksi, biarlah kita merendahkan diri di depan Tuhan dan mengkoreksi diri kita. Yang pertama, saudaraku, kalau ingin ada pemulihan di negeri ini adalah persembahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan hidup. Hidup kudus, lakukan yang berkenan sama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, persembahan rohani apa yang kita bisa berikan sama Tuhan di mezbah Tuhan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ada kuasa dalam pujian penyembahan, saudaraku. Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Kalau kita baca di Alkitab, seringkali Allah menolong umatnya ketika umatnya datang mempersembahkan korban pujian syukur pada Tuhan. Kini saatnya, saudaraku, di rumah-rumah kita bangun mezbah Tuhan. Saya mau ngajak laki-laki yang takut akan Tuhan, ajak anggota keluarga, bersama-sama datang sama Tuhan di mezbah Tuhan. Nyanyikan 1-2 lagu pujian penyembahan, baca Alkitab bersama-sama, naikkan doa permohonan pada Tuhan. Dirikan mezbah, saudaraku, di keluarga kita masing-masing. Yang ketiga, persembahan rohani apa yang kita bisa persembahkan pada Tuhan di mezbah Tuhan? Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ini saatnya, saudaraku, gereja Tuhan menjadi garam dan terang bagi dunia. Berbuat baiklah kepada orang-orang. Pertama kepada kawan seiman, kemudian kepada semua orang. Kita bisa berbuat baik, saudaraku, di saat-saat seperti ini yang sulit, saudaraku. Mungkin kita bisa memberikan sebagian dari rezeki kita, memberikan sembako, beras, mie kepada orang yang membutuhkan. Saudara bisa terlibat di dalam memberi masker kah, bagikan pada orang lain. Saat ini Indonesia sedang butuh banyak APD untuk petugas medis. Saudara bisa ikut menyumbang uang saudara dengan uang 40.000, saudara bisa membeli 1 alat APD untuk tenaga medis. Saudara bisa berkati orang-orang yang kerja harian yang saat ini terdampak oleh karena suatu pembatasan sosial. Bantu orang-orang, saudaraku. Jadi 3 persembahan yang kita bisa berikan sama Tuhan di mezbah Tuhan. Supaya Tuhan mengasihani kita, Tuhan mengabulkan doa kita. Persembahkan di atas mezbah Tuhan, yang pertama tubuh kita sebagai persembahan hidup. Yang kedua, naikkan pujian penyembahan, syukur kita pada Tuhan. Yang ketiga, berbuat baik pada sesama. Itulah korban penan sama Tuhan. Ada janji Tuhan, saudaraku. Dan Malaki pasal 3, kenapa kita harus beribadah? Malaki 3:13,
sampai 18. Bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan. Tapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adakah sia-sia beribadah pada Allah? Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Tuhan dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang mengasihi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan punya kitab peringatan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Persembahkan di atas mesbah Tuhan, korban yang berkenan pada Tuhan, dan kiranya Tuhan mengasihani kita. Mari kita berdoa, saudaraku, buat negeri kita ini, supaya Tuhan menolong kita semua. Tuhan, kami berdoa, kami merendahkan diri sebagai umat-Mu Tuhan. Kami mau bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat, dan kami cari wajah Tuhan. Dan kami baca di firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang mendengar doa. Dan kami mau datang kepadamu Tuhan, mendirikan mesbah, mempersembahkan korban sebagai imam-imam-Mu. Kami mau Tuhan, mempersembahkan tubuh kami kembali kepada Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami memakai tubuh kami untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi kami mau Tuhan, untuk menguduskan diri kami dan melayani Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan korban syukur, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan Engkau Tuhan yang akan bertindak buat bangsa ini. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai umat-Mu boleh mempermuliakan Engkau dengan perbuatan baik kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memulihkan negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.